seseorang yang menginginkan kebenaran pada sisi Allah itu, tetapi dia meminta kepada selain Allah, batalat iradatuhu, maka batallah kemauannya untuk Allah tadi. Muridud dunia fihim kathrah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani jauh-jauh hari mengatakan muridud dunia, yang berkeinginan kuat untuk dunia ini banyak. Wa muridul akhirah fihim killah, yang menginginkan akhirat itu sebagai kalian itu sedikit. Wa muridul haqqi azala was-sadiquna fi iradati aqalla min kulli qalil. Dikatakan yang menginginkan Allah Azza wa Jalla, as-sadiqun, yang betul-betul siddiq, benar terhadap kemauannya kepada Allah itu, dikatakan fi iradatihi, dan yang benar dalam kemauannya itu aqallu min kulli qalil. Bayangkan tuh, sangat sedikit dari yang sedikit. Itu yang diartikan dalam hadis. Memang sebagian mengatakan apa? Mengatakan dhaif. Ad-dunya jifah itu bangkai. Dunia ini bangkai. Wa talibuha kilabun, yang berebut dengan dunia ini anjing lapar. Gitu. Jadi gimana tak perlu dulu. Sudah mau menjadi RT kita harus kampanye ya. Kalau mengenalkan diri itu tidak berebut. Yang penting kita pasrah. Setelah kita berlaku maju, menang tak menang sudah kita aman. Tapi kalau kita masih mencari masalah, mencari kesalahan yang menang, itu tandanya kita tak rela. Berebut itu berarti. Itu persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Jadi dikatakan yang menginginkan dunia itu banyak, yang menginginkan akhirat itu sedikit, dan yang menginginkan lillahi ta'ala liwajhillah itu aqallu minal qalil. Itu bahasa Arabnya itu sangat sedikit dari yang sedikit. Makanya Allah selalu mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni minal qalilin. Kata Umar bin Khattab, ya Allah jadikan aku dari yang sedikit. Ditanya oleh sahabat, dengar, kenapa ya Umar kau berdoa begitu? Karena sedikit yang bersyukur. Afala ta'qilun. Nah, inna ikhtilafil laili wan nahar. Di dalam kalimat itu, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara malam dan siang, la ayatin, itu payah tuh. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati yang berfikir. Jadi al-albab itu mata hati. Hidup ini dipandang dengan mata dunia ini menipu. Ada kisah ya, ada pernah saya kisahkan. Ada seseorang tukang jahit terkenal di suatu negeri kecil. Orang tua berduit lah, karena terkenal tukang jahit terkenal berduit. Di sisi lain, tetangganya ada seorang penjual daging. Jual daging pagi habis, malam habis untuk makan hasilnya. Jual pagi lagi daging habis untuk makan. Tapi yang tampil sehari-hari, setiap hari Jumat di negerinya itu ada masjid besar, jami, masjid raya lah kalau bahasa kita itu, masjid agung. Dia selalu menyumbangkan makanan setiap orang habis salat Jumat, dan itu diberikanlah daging-daging itu kepada fakir miskin. Suatu hari anak muda bertamu ke rumah tukang jahit itu, lalu dikatakan, wahai orang tua, tidakkah kau iri melihat si tukang daging yang penghasilannya hanya pas-pasan tapi setiap Jumat menyumbang? Ini kan dilihat dengan matanya. Kata si tuanya, doakan saja supaya saya bisa melakukan itu. Itu aja jawabannya. Pulang anak muda. Tahu-tahu meninggal si tukang jahit. Meninggal minggu depannya hari Jumat. Meninggalnya hari Jumat. Minggu depan Jumatnya lagi, tidak ada lagi tukang daging yang memberikan makanan. Dan tak ada lagi dia memberikan bungkusan-bungkusan daging itu kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid itu atau dekat negerinya itu. Sekali, dua kali, tiga kali ditanya sama masyarakat, sama anak muda ini, wahai si tukang daging,
Apa gerangan engkau tak memberikan lagi? Apa kata situ bang lagi? Sesungguhnya yang bertahun-tahun tadi aku memberikan daging dan makanan untuk orang-orang selesai Jumat itu. Bapak tua si tukang jahit itulah yang memberikan uang kepadaku untuk aku memberikan daging. Menangis si pemuda ini. Aku telah lama ini telah menuduh si tua itu adalah pembeli. Kadang banyak orang yang ingin menyumbang, orang yang telah banyak menyumbang, tapi tak mau disebut sedikit pun namanya. Seperti itu tadi. Nah, mata kita selalu menengok apa yang di depan mata saja, zahir, tanpa ingin menanyanya dengan mata hati, sehingga kita menuduh orang itu pelit. Ternyata dialah yang membiayai selama ini. Sama dengan suatu kisah juga di sebuah negeri yang kecil. Itu setiap Jumat pengurus Jumatnya, ya, ini kejadiannya bukan zaman dulu, zaman modern. Setiap Jumat itu asal dibuka celeng Jumat itu mesti ada uang 500.000, 700.000, uangnya pecah 100. Nah, orangnya tak ada yang tahu, berjalan saja ini bertahun-tahun. Suatu hari didengarlah yang punya rumah makan meninggal, berasa mereka takziah, sudah selesai. Sekian minggu setelah itu, setiap Jumat tak ada lagi duit itu. Barulah orang-orang kampung itu tahu yang menyumbang dia punya rumah makan itu. Jadi terkadang mata ini selalu menipu. Orang berkemas dengan dunia ini menipu kita dengan mobil mewahnya, dengan rumah besarnya, dengan segala macamnya. Ternyata dikejar hutang, kita nggak tahu juga. Bahkan ada orang yang pagi hari, ya kan, istrinya naik keranjang di belakang, keranjang dua di belakang, ambil kangkung jual habis pagi, malam habis pula, besok jual lagi. Tapi mereka bisa terbahak-bahak, bisa tertawa di jalan, bisa tertawa di rumah. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan materi. Jadi itu dikatakan, kata beliau, finnah yang tolak min ghairillah. Jangan meminta kepada selain Allah, karena kita bisa salah dalam persoalan dunia itu. Menipu dia, mata yang di kepala ini menipu. Kita selalu dengar dulu pepatah, dari mana datangnya cinta ya, dari mata turun ke hati. Ya, kalau matanya menyelam, kalau orang buta dari mana? Ternyata yang lebih jeli melihat kecintaan itu adalah mata hati. Memang pepatah biasanya memang zahirnya dari mata turun ke hati, betul. Tapi orang yang buta tidak berlaku pepatah ini. Tapi orang yang buta itu pula yang banyak hafal Quran. Kenapa? Maksiat matanya sudah tertutup. Awak hafal pagi, siang nengok yang bukan langsung hafalnya 1 halaman, hilangnya 4 halaman. Ini persoalan. Itu persoalannya. Makanya kehidupan ini dikatakan sangat menipu. Makanya di ayat ini dikatakan sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan antara siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang berpikir dengan mata hati. Kenapa? Bayangkan, sholat sunnah ini kan banyak. Yang namanya sunat fajar, yang namanya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, wa insya'a. Siapa yang bisa mengerjakan silakan. Itu kalau maghrib, sebelum isya juga tuh itu bisa dikerjakan, kerjakan, tidak. Nah, itu loh. Tapi yang ba'da maghrib, muakkadah, ba'da isya, muakkadah. Nah, itu dia. Itu apa namanya? Banyak. Tapi kenapa yang masuk di dalam Al-Quran itu cuma wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyamsaka maqaman mahmuda? Kenapa yang perintah itu langsung itu adalah, walaupun perintahnya tak wajib, dari min itu kan sebagian, wa minal laili sebagian malam, fatahajjad itu berusaha keras untuk bangun dan berusaha untuk sholat. Jadi qiyamul lail itu banyak, baca Quran, sholat hajat, sholat tasbih, semuanya qiyamul lail. Nah, tapi yang dimaksud di situ khusus tahajud, fatahajjad bihi nafilatan lak asa, semoga Allah itu
asa ayat ba'asaka rabbuka maqama tempat mahmuda yang terpuji. Tidak hanya sampai di situ, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan aku dari tempat masuk yang baik, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari tempat yang baik, wa ja'alni, jadikanlah aku min ladunka, dari sisi Engkau, sultanan nasira, kekuasaan untuk mendapatkan kebenaran. Apa kurangnya? Banyak masalah sholat tahajud, minta hajat 2 rakaat. Apalagi kalau udah malam Jumat itu kalau bisa banyak hajatnya, jangan 2 saja. Tergantung apa yang kita minta. Kalau sendal hilang tadi di mana itu, 2 rakaat tak apa. Tapi kalau ada hajat yang besar, kalau perlu sholat hajat itu 12 rakaat. Minta sama Allah. Jangan minta sama manusia. Manusia ini hanya sementara saja. Kenapa orang yang mati itu disebut bahasa meninggal dunia? Kita kumpulkan. Begitu meninggal dunia, yang kita bawa cuma kain kafan. Bukan disebutkan meninggal dunia, ditinggalkan dunia ini semuanya. Itu masuk ke dalam kubur itu. Tak ada yang kita bawa. Ya, jadi begitu kan? Hum ahadun afradun lisyuzuz wal nuzul. Sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya yang wajib kita taati. Kalau ayah ibu itu kan ngikut saja. Memang urusan dengan manusia ini akan selesai ketika kita memang meminta maaf sama manusia, baru Allah selesaikan. Contoh hutang, ya kan? Coba kan ada ayatnya bagi orang yang memberikan hutang itu, wa in kana zu asratin fanadhiratun min ila al-maisara wa an tasaddaqu fa huwa khairul lakum. Jadi kalau orang berhutang melihat orang yang meminjam itu susah, beritahu. Tapi kalau dia modus, dia tak bisa. Ya, utang sini ya. Giliran pergi ke masjid, ditengoknya sendal kita lari dia. Buaya di kaki dia kan gitu. Tak bisa juga. Karena satu-satunya mayat yang tak disolatkan oleh Rasulullah selain orang yang lain, orang yang berhutang. Ada satu mayat tak disolat Rasulullah. Lalu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, ya Rasulullah kami yang menanggung hutang, itu disolat Rasulullah. Makanya kita mayat itu diletakkan dulu, diumumkan oleh ahli waris. Barang siapa yang terdapat dari keluarga kami ini, ibu kami tahayakan, dan saudara kami ini utang piutang, tolong datang dengan catatan tentu. Karena izat tadayatum bidainin faktumu ila ajalin musamma, itu satu halaman itu masalah hutang. Salah kita kalau orang berhutang tidak ditulis. Mau kerabat dekat, mau adik, mau apa, tulis. Masalah nanti kita wa in kana zu asratin, jika mereka dalam keadaan berat, wa anta saddaqu, sudahlah tak usah dibayar, aku sedekahkan. Aduh, urusan lain. Jadi wajib ditulis. Mau 5 perak apa? Kalau tak ditulis terjadi persengketaan, kita salah berdua. Atau urusan dunia udah diwaktu Allah seperti itu, kita nyeleneh begitu kayak bahasa Jawa, nyeleneh. Tak betul. Makanya waihat tadai annaka minhum ma'alamatikum wa inda ma'alamatu qurbil haqqi wa jalla. Kalau kalian mengaku, ini kata beliau, mengaku dekat sama Allah, apa tanda kalian dekat dengan Allah? Salat 5 waktu tak cukup. On time waktunya belum cukup. Rasulullah itu ghafir lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara, diampuni dosa yang ke depan dan dosa yang telah berlalu. Itu adalah jaminan Allah. Rasulullah berapa istighfarnya dalam sehari semalam? 70 kali itu yang paling kurang. Awak kalau misalnya istighfar subuh itu 3 kali 5, baru 15 sholat wajib, tak cukup. Kalian yakin bahwa Allah akan memberikan itu, tapi kalian tak mau berbuat apa yang disuruh oleh Allah. Itu dikatakan ini. Masmuka wa malaqabuka fil malakutul a'la. Yang perlu kalian tanya setiap hari, apa gelar kita di sisi Allah di arasy-Nya itu? Kita ini orang hamba Allah yang bermaksiat, atau hamba Allah yang memang yang dikatakan oleh Allah ini hamba aku yang betul-betul diakui sebagai hamba aku yang saleh? Dia kan manusianya begini,
begitu dia berbuat baik, diakui oleh manusia, itu biasa. Tapi diakui oleh makhluk Allah yang di langit, sehingga para malaikat itu mendoakan kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, itu hambamu adalah orang yang taat, catat di sisi itu sebagai yang taat. Dia ngakui, lalu mereka berdoa malaikat itu kepada orang yang taat dari orang yang soleh, maka tercatat dia sebagai orang yang soleh. Begitu dia mulai membuat dosa, maka muncullah noda hitam di hatinya. Itulah yang menutup hatinya, sehingga ia dikenal oleh makhluk yang di langit itu sebagai orang pendosa. Maka tercatat dia sebagai orang yang berdosa. Itu dia. Jadi ala inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal darah. Apabila dia baik, baiklah. Apabila tak baik, baiklah. Makanya selalu ketika pembahasan fikih, innamal a'malu binniyat, karena diletak di hati. Kita kan ketika sholat ini kan Allahu Akbar, ini kan mengusir. Nah, begitu. Nah, ini maksudnya apa? Allahu Akbar. Dalam konsentrasi kita itu Allah saja yang besar, yang lainnya ditinggal, dunia ini tinggal. Nah, Allahu Akbar, diusir. Nah, itu maknanya dalam satu. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dia hampir sama dengan pakai ihram. Takbir yang mengharamkan segala perbuatan dunia yang tak ada hubungannya dengan sholat. Makanya kalau berbicara dalam sholat itu batal ya, urusan dunia kan. Nah, yang boleh kita setelah takbiratul ihram apa? Bacaan sholat saja. Ada tambahan pun kalau ada hadisnya. Kalau mau bahasa Indonesia, di sujud terakhir itu pun harus di dalam hati, tidak bisa dikeluarkan, dilafazkan. Pernah saya sekali sholat hari raya, jadi khatib. Orang tua ini begitu sudah rakaat pertama sujud naik, begitu naik setelah takbir 5 kali langsung membaca surat, lupa Fatihah. Akhirnya makmum ini dah 3 orang, 4 orang. 3 orang kalau nggak salah. Makmum belakang bilang Subhanallah, diulang lagi ayat, disangkanya ayat yang salah. Dan yang lain lagi baca lagi Subhanallah, diulang lagi ayat itu. Yang satu lagi baca Subhanallah, diulang lagi ayat. Mungkin ini gerah dia kan, walaupun tak paham juga imamnya. Apa dia bilang? Al-Fatihah. Ya batal sholatnya. Itu Fatihah kan bukan kata-kata dalam sholat. Terakhir dia tanya Ustaz kenapa batal, tapi tidak apa-apa, ini kan sholat sunnah jemaah itu kita harus tahu cara mengingatkan imam itu. Padahal itu kalau kita bilang Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak batal sholat kita. Ingatnya itu kan, karena kita langsung baca Fatihahnya. Ini kesal mungkin dengan Subhanallah ulang juga ayat, Subhanallah ulang ayat, Al-Fatihah, itu pun baris belakang pula saya dengar pasal itu. Mungkin kesal, kok nggak ingat juga imam ini gitu kan. Kita nggak tahu juga lah itu apa dalam pikirannya. Itu tata cara. Maka kalau kita di rumah pun, kalau orang menggedor pintu kita dalam sholat, itu kita tetap mengatakan Subhanallah. Itu caranya. Kalau ibu-ibu kan dengan nepuk gitu. Nah, ya kan? Tapi itu masalahnya sekarang orang yang di luar ini paham apa enggak? Ibu tuh bertepuk, memang ngapa bertepuk dia? Karena tidak paham, tidak belajar fikih. Itu persoalan kita di sekarang karena tidak tahu kan. Ada lagi nih imam, dia sholat sendiri, disangka ini sholat, datang orang terlambat ke masjid, dicolek ini yang berbalik dia itu kan tidak paham kan. Itu kan colek sedikit saja punggung ini ya, bahwa dia jadi imam tuh, niatnya langsung jadi imam kan gitu. Kena orang ikut di belakang, banyak juga yang tak paham. Dan saya beberapa kali ditanya, Ustaz, kalau kita masbuk, ada yang dikejarnya, Pak, yang tinggal. Aduh, gimana caranya itu? Itu fikih. Makanya fikih ini perlu juga belajar, tapi jangan terlalu larut dengan fikih. Akhirnya kita tenggelam ya. Makanya tuh sholat itu memang pelajari kan. Ada nanti ustaz-ustaz fikih ya. Nah, balik ke sini lagi. Mansum man zalla yaqulu lahum nas alaysa lisyam tabqu ta'am wa syarab wal muhtarat. Sama begini dikatakan keyakinan kita kepada Allah itu yang membuat hati kita ini tenang. Kenapa tidak? Bayangkan
Manusia ini lahir, ditiupkan ruh, belum lahir ditiupkan ruh di dalam perut ibunya itu, Allah langsung tentukan rezeki, ajal, baik susah, senang hidupnya nanti. Itu sudah ditentukan Allah. Cuma barang itu dicatatnya di Lauhul Mahfuz, kita nggak tahu. Makanya pendapat yang seperti ini berbeda-beda terus. Maksudnya gini, apakah bisa catatan itu berubah? Ulama mengatakan memang sebagian berubah, bisa berubah. Tapi kan kita nggak tahu yang berubah. Karena itu kerja Allah kan. Ini intinya adalah finah yang datang min ghairi lain. Jangan kerja Allah itu yang kita pikirkan. Nah, jadi, kalau ustaz-ustaz senior itu mengatakan begini, meminta itu bukan hanya untuk rumah, untuk permasalahan anak. Sendalmu hilang pun minta sama Allah gantinya. Bukan Allah lemparkan sendal dari langit, ada. Tapi mungkin dia bukakan mata hati orang lain untuk memberikan kita kepada kita sendal. Ada kisah lagi. Kisahnya gini. Ini karena keyakinan dari kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Hidupnya sederhana. Dapat pagi, habis petang, malam. Suatu malam sedang makan. Satu keluarga, 2 anak, suami istri, 4. Baru dihidangkan, udah mau menyuap, ketok pintu. Ini zaman khilafah. Lalu kata suaminya, coba buka pintu, siapa yang datang? Di depan pintu ada 4 orang, anak beranak sama persis dengan dia, 2 orang anak, ayah, ibu, baju lusuh, muka pucat, lalu mengatakan, wahai tuan rumah, jika kalian ingin berbaik hati untuk kami sudah 3 hari tak makan. Nyawa sedang dihidangkan, tak ada lagi barang lain, inilah yang cuma. Maka berpikirlah orang rumah itu, suaminya dengan istrinya, dikasih separuh, 2 orang cuma bisa makan. Ya sudah, bungkus semuanya, dibungkus. Makan malam jam 9. Orang Arab itu kalau makan malam lebih sisa, kasih lagi. Begitu dikasihkan, dah anaknya mulai tidur. Tapi menjelang tidur tuh anaknya kan lapar juga. Jangankan anak, 2 orang suami istri ini menjelang jam 10, jam 11 mulai lapar. Kan mau kita makan. Anaknya nangis. Kata istrinya, wahai suamiku, apa yang mau kita lakukan? Kata suaminya dalam keadaan galau gitu masih ingatlah kepada Allah. Sudahlah, aku keluar. Tidak tahu juga nih tujuan kemana. Karena udah jam segitu kan pintu rumah banyak tutup, keluarlah dia. Mau pergi tidak ada. Akhirnya dekat rumah itu berapa pasan dia mau dilanya masjid, masuk dia masjid. Dalam hatinya, kenapa aku gak minta sama Allah? Kenapa aku berharap dari manusia? Duduk di mihrab masjid itu, nangis. Allah, apa yang mau aku berikan untuk anakku malam ini? Nangis, sambil nangis, minta ya Allah. Nah, akhirnya di sisi lain, yang penguasa kota itu, kita sebut aja wali kota, gelisah. Habis makan kenyang, duduk sama istrinya, mau tidur nggak bisa tidur. Lalu dia bilang sama istrinya, sepertinya aku ini ada dosa yang aku lakukan, kezaliman yang aku lakukan membuat aku pikiran aku kacau. Wah, istriku tolong bungkuskan makanan yang terbaik di dapur itu. Karena banyak makanan, namanya pejabatnya, masukkan dalam kantong dirham. Aku akan keluar, aku akan sedekahkan malam ini juga. Naik kuda, talinya itu dipegang, tali ke talinya. Tapi apa dia bilang? Ya Allah, aku tawakal kepada Kau. Kuda ini tak akan aku arahkan. Di mana dia berhenti, di situ aku berikan makanan. Berjalan. Lalu berhenti di depan masjid tadi. Lah yang punya kuda kan bingung juga oleh kotanya. Ngapain di masjid? Orang tak ada di masjid. Ya, rumahnya tutup-tutup, semua yang berhenti di masjid. Ngapain kalau tidak di rumah, di depan rumah orang berhentinya gitu. Tapi karena dia tadi sudah berjanji dengan Allah, aku akan di mana kuda itu berhenti, aku turun deh. Bukannya lebih itu masjid. Dengar orang menangis tadi. Begitu dah selesai doanya, dengar doa, dia hampir ibadah, saudara, apa yang kau tangisi? Ceritalah tadi. Aku kebetulan berniat membawa makanan. Ambil nih dirham. Dah,
sujud syukur dia, berterima kasih dia, peluknya, makasih saudaraku, dia sujud syukur. Dah, begitu dia selesai sujud syukur, apa kata si wali kota? Ini alamatku. Jika engkau membutuhkanku, datang aja ke rumahku. Alamatnya ada di sini. Apa kata orangnya? Malam ini aku memohon kepada Allah, mata hatimu yang dibuka oleh Allah untuk memberikan makanan kepadaku. Besok aku tak tahu, tapi aku tetap meminta kepada Allah. Alamat ini pegang saja dan bawa pulang. Aku tidak membutuhkan alamat ini. Mohon maaf, bukan karena menyinggung perasaan, tapi aku tak butuh alamat ini. Karena jika aku nanti sulit, aku minta sama Allah. Tak tahu pintu hati mana yang dibuka. Itu kalimat bukan sembarangan itu. Kalau Fajar Hasan dikasih kartu orang pengusaha, oh ya besok Pak saya datang ke rumah. Kan itu kan. Itu bukan persoalan masalah ketat. Itu karena ketaatan. Maksudnya apa tadi? Yakin keberadaan Allah itu. Itu dia. Karena ya, ditiupkan roh. Begitu ditiupkan roh, ajalnya sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan. Lalu apa yang kita risau? Nggak bisa Ustaz. Apa yang nggak bisa? Doa, bangun malam, banyak berbuat baik, sedekah yang kita berikan itu tak gratis itu. Allah gantikan itu. Yakinlah itu, banyak dalam hidup kita seperti itu. Kita bantu orang di sini mudah urusannya, suatu saat kita dalam keadaan sulit, orang pula membantu kita memudahkan urusan kita. Yakin itu. Jadi tak ada yang perlu dirisaukan. Cuma terkadang kita ini kan memandang dengan mata kepala dan otak yang ada di pikiran kita ini, di kepala ini. Sebenarnya mata hati itu punya otak. Mata hatinya kita dekatkan sama Allah. Itu yang membuat kita berjalan dengan baik. Saya dulu, ini kisah pribadi lah. Datang pantai saya, Ustaz, anaknya kan 5, masukkan asuransi. Saya dari dulu memang termasuk orang yang kurang percaya. Ya. Dari dulu kan udahlah tabung bis sendiri aja lah. Tapi karena keluarga datang, masuk, mantap. Ya kan, kalau orang-orang petugas gitu itu kan marketing kan datang dengan senyum dan waktu klaimnya kan marah dia kan. Ya kan? Nah, masuk. Tamat TK dikasih masuk SD, tamat SD dikasih masuk SMP, tamat SMP dikasih masuk SMA. Dah selesai. Dah hampir selesai lah kami yang 2 orang ini. Perhatikan klaim terakhir. Bangkrut asuransi. Siapa yang menentukan? Allah. Kita kan berencana tadi. Udah menghayal nih anak tamat SMA nanti udah ada duit untuk menyambung kuliahnya. Jadi rezeki itu Allah, bukan kita. Apa kurangnya kita berencana tadi? Perencanaan yang ketat kan, kita bayar premi, kita bayar. Begitu terakhir, bangkrut. Dikasih juga sih nomor urut, tapi nomor urutnya 5.000, 6.000, nggak tahu berapa tahun. Nah, siapa yang menentukan itu? Allah. Kurang yakin. Hidup sendiri bujangan, banyak duit habis juga deh. Hidup berdua, ada pula rezeki istri. Ada anak, itu rezeki anak ada. Kalau itu tak ada rezeki anak, tak ada dia. Itu tadi tuh, tak ada rezeki anak, hilang dia, kolaps. Penjamin itu. Mau apa kita? Lalu tak percaya sama Allah. Percuma sholat kita itu. Cuma memang kita jadi digaduh. Kan setan gitu dia, iblis. Yang hebatnya itu nenek moyang kita itu, Nabi Adam. Begitu dia dirayu sama iblis, wahai Adam, Hawa. Ini berulang-ulang tuh ceritanya. Itu namanya buah khuldi, artinya kekal. Kalau kalian makan buah itu, kalian kekal di surga. Tuhan kalian tak mau kalian kekal, makan aja itu. Iblis lah, gosok, iblis, namanya iblis, ya kan? Digosok, akhirnya termakan kata juga dia makan berdua. Tanggal pakaian surga itu, cari daun-daun surga untuk menutup auratnya. Tapi hebatnya nenek moyang itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
Demikian salahnya iblis menggodanya pada katakan, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dia tak nuduh setan, karena setan aku gini, enggak. Tapi dia bilang, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Beda sama iblis. Tunduk kepada Adam, sujud. Kata iblis, tidak ya Allah, aku diciptakan dari api yang menyala. Khuliqa min malikin min nar, dan malikin min nar, api yang menyala. Adam dari tembikar tuh, dari apa namanya, tanah. Aku lebih mulia. Kata Allah, keluar dari surga, aku akan azab kau. Kata iblis, anzirni, ya Allah, beri tangguh. Kalaupun aku harus diazab dengan kelakuanku ini, beri tangguh. Kata Allah, anta minal munzarin, kau termasuk orang-orang, kau termasuk makhluk yang diberi tangguh dari azab. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau ma'alit iblis, karena engkau telah melaknatku, aku akan goda hamba-hambamu, baik dari muka maupun dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dan engkau akan mendapatkan kebanyakan daripada hamba-hambamu, kecuali orang yang tidak taat kepadamu. Itu iblis. Jadi kalau ada kawan, gara-gara kau aku begini, itu iblis tuh. Ya kan? Itu kan di surat Yasin kan dikatakan, ya kan? Ya. Inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Wahai para utusan Allah, gara-gara kalian datang di kampung ini kami siap. Itu tatayyarna bikum kan. Wa in lam tantahi, jika kalian tidak menghentikan dakwah ini, kami layamasat, kami akan rasakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Tapi Allah jawab, ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kesialan itu berada pada diri kalian sendiri. Datang utusan, tidak datang utusan itu pun kalian tetap sial. Kenapa? Qaumun musrifun, kalian termasuk kaum yang melampaui batas. Sebenarnya kesialan dalam hidup kita itu kita sendiri yang menciptakan, bukan karena datang lawan itu. Oh, gara-gara kau masuk kelompok kami ini, Asia kami rugi, kami dalam. Tidak ada itu. Itu kerja iblis. Bahasa Malawinya apa? Lempar batu sembunyi tangan. Itulah iblis. Jadi manusia ini, kenapa iblis bisa masuk? Karena manusia ini sifat aslinya tamak. Di mana letak tamaknya? Nabi Adam, Hawa. Nabi Adam tinggal sendiri, minta teman, dikirim Hawa. Wa kulu mimma, makan semuanya yang ada di dalam surga ini. Wala taqrabu, satu saja yang tak boleh didekati. Jangankan memakannya, mendekati pohonnya pun tak boleh. Itu juga yang dimakan. Itulah tanda manusia itu sifat aslinya tamak. Punya sepeda, mau motor Honda, punya Honda, mau mobil supaya tak kena panas, punya mobil mau yang keren lagi, yang harga 1, sekian miliar. Sudah punya mobil yang hebat itu, mau lagi pesawat jet pribadi. Sudah punya pesawat jet pribadi, dunia ini punya dia semua. Itu manusia. Tak akan pernah ada batas. Ya. Kalau itu yang dimasukkan ke otak, maka hidupnya tidak pernah tenang. Sama ini saingan aku nih, ini saingan aku nih, kacau nih, ini gawat nih, berkawan dengan dia, ini jatuhkan aku. Itu tuh, karena dengan ini. Tapi kalau kita berpikir dengan ulil albab, tenang. Itu bukan saingan. Ketentuan Allah telah berlaku pada dirinya. Itu dia. Makanya dikatakan, anna laysa lisyami tarkut ta'am. Contoh dicontohkan oleh Syaikhul Qadir Jalaini ini. Bagaimana kita yakin kepada Allah? Sesungguhnya ibadah puasa itu bukan hanya meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan minum, tapi juga menjaga mata hati untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar itu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, lalu hatinya tak bersih. Itu yang dalam kalimatnya, kam min shaimin, berapa banyak dari orang-orang yang puasa selesai puasanya tapi tak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena sifat dia berbohong tak ditahannya, dia ini melakukan juga bohong, menipu orang juga dalam puasa itu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali itu tadi, sama dengan tadi. Berapa banyak orang yang mengaku berislam, beriman, bertakwa,
tapi tak mendapatkan nilai itu. Kenapa? Tidak dia tempat dirinya untuk berpikir dengan mata hati. Makanya istafti qalbak, mintalah fatwa kepada mata hatimu, karena mata hati tak akan pernah menipu. Yang menipu ini sering matanya. Matanya menipu. Jalan di tengah panas, tengok aspal, oh berair di sana, berair. Begitu sampai di sana tak ada air. Ini masukkan nanti di pensil. Nampak dengan mata kita bengkok di dalam. Kita tarik dia tetap lurus. Nah itulah mata. Makanya mata hati ini, jika fatahajjat bihi nafilatan laqasa ya masakal buka maqamah mahmuda. Kalimat sesudah itu kita minta doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidq, masukkan aku dari tempat masuk yang baik, lalu keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Terakhir apa kita minta? Waj'alni min ladunka, jadikan aku dari sisimu, ladunka, ilmu laduni ladunka, sultanan nasira, kekuasaan untuk mendapatkan pertolonganmu. Nasira bisa diartikan kemenangan, bisa diartikan pertolongan. Allah yang menolong semua. Jangankan kita, Nabi aja buntu dia. Nah, ya kan? Siapa Nabi yang buntu? Nabi Musa pegang tongkat. Ini puluhan ribu nih tukang sihir. Kata Fir'aun, kata tukang sihir, engkau dulu yang melemparkan tongkatmu atau kami dulu yang menjadi sihir? Kata tukang sihir itu. Kata Nabi Musa, kalian dulu. Dilemparkan tali. Kalau di Ibnu Katsir itu hampir 70.000 tali. Jadi ular semua. Nabi Musa sebagai manusia, walaupun utusan Allah, kalau ini gimana menghadapi ular itu mengarah kepada dia semua. Berdoa pada Allah, ya Allah, aku tak bisa. Allah bilang, letakkan teman. Jadi ular betina yang besar. Kalau ada ular betina, yang kecil-kecil itu kan disangkanya induknya, dia telan semua dengan ular yang besar ini. Disitulah sujudnya tuh tukang-tukang sihir itu. Apa kata Fir'aun? Kenapa kalian sujud? Aku kan belum mengizinkan, ini Tuhan kalian. Kata tukang sihir, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tak cukup sampai situ, kejar. Begitu sampai di pinggir laut, buntu. Kata Nabi Musa, kata Bani Israel, matilah kita sudah. Ini laut, di belakang tentara. Kata Allah, letakkan tempatnya. Ya kan? Wa iz farraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami pisahkan dua laut itu, kalian bisa berjalan. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Wa antum tanzurun, kata Allah, kalian Bani Israel melihat kejadian itu, tapi tetap aja tak terima. Awas setiap hari pergi ke kuburan, nengok orang masuk kubur tuh, tak juga terdetak hati untuk bertobat, itu memang parah. Bayangkan kalau aku yang masuk itu sudah persiap lah. Sekarang ini kita semua kan takut mati. Takut mati itu bukan boleh takut ketemu Allah. Maksudnya amalnya dah cukup atau belum? Kan itu yang kita tanya. Bukan. Mati itu pasti. Tapi selalu kita bertanya, amalnya dah cukup ini. Begitu 40 langkah ditinggalkan di kubur itu, mulai datang malaikat munkar nanti. Yang akan menerangkan kita tuh bacaan Quran kita. Al-Quran itu akan berubah dengan makhluk yang sangat indah dan harum duduk di samping kita. Dan itu yang akan melihat malaikat munkar nangkir itu menanya kita. Itu Al-Quran itu. Kalau Quran enggak. Al-Quran yang kita baca itu berubah menjadi makhluk yang akan menemani kita di dalam kubur. Jadi jangan ditaruh aja nih hadiah ibu dan ayah dulu pergi umroh di airport, dibelikan lemari dari pasar bawah Jati pula lagi kan. Quran itu tidak pernah disentuh-sentuh. Tidak ada gunanya. Sentuh bukan. Jadi ma'rifatullah itu mengetahui keberadaan Allah, lalu adam tolak, jangan meminta kepada selain Allah. Kita boleh meminta sama manusia, jangan menghilangkan jati diri kita dengan manusia itu sampai, karena Allah yang menentukan, tak ada itu. Ya, ada yang bertanya, masih ada sedikit 37 ya.